di kripto itu naik turunnya itu sangat fluktuatif ya. Berbeda dengan saham yang ada namanya itu, kalau teman-teman tahu itu ada ARA sama ARB. Jadi untuk saham itu kenaikan dan penurunan sehari-hari itu ada batasnya. Tapi kalau di kripto itu nggak ada. Nah itu yang bikin beda, dan itu resikonya tinggi tapi kita bisa dapat untung yang lebih tinggi juga. Nah gimana cara strateginya? Nah itu jadi sebelum kita masuk baik saham ataupun kripto, kalau kita trader itu kita harus benar-benar jangan asal masuk gitu mas. Makanya jadi kita punya yang namanya trading plan. Jadi misalnya ketika harga menyentuh ini baru kita beli, kita nanti take profitnya di area harga berapa, stop lossnya di harga berapa, baru kita kalau trading plan kita udah jelas, kita udah yakin, baru kita masuk. Dan ada juga yang namanya itu kalau kata dosen saya itu namanya sadis. Apa tuh? Kalau di dalam trading itu sabar dan disiplin. Oh oke. Nah, jadi kita sadis harus, ya. Sabar dan disiplin. Betul. Jadi kita harus sabar nunggu momentum supaya kita masuknya pas. Dan kita harus disiplin. Kalau kita waktunya cut loss, kita cut loss. Gitu. Jadi jangan sampai kita yang tadinya trading jadi investor dadakan. Gitu. Ya, jadi kita awalnya niatnya jangka pendek malah jadi jangka panjang. Di zaman sekarang yang namanya investasi, ini semua orang udah pada melek ya kan. Apalagi anak-anak muda sekarang udah mainnya tuh udah mulai mainan investasi. Tapi investasinya ini beda bentuknya. Lebih ke digital, uangnya juga uang digital nih. Lebih jelasnya hari ini di Hayo Talk Show kedatangan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ akan bahas tentang saham dan kripto. Nah kita kenalan dulu nih sebelumnya. Hari ini dari kedatangan siapa nih? Gue kenalan dulu mas. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dogu Suma. Di sini saya masih semester 7. Kebetulan saya juga sedang KKN. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ. Oke, ada mas siapa juga nih? Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan saya Raffi Budiman dari FEB juga, sama semester 7 juga, sama juga lagi menjalani KKN juga di Kuningan. Ikutan ya, nggak kreatif ya, sama mulu. Ada Mas Teguh dan juga Mas Raffi, selamat datang di Talk Show Mas. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya di sela-sela KKN ya. Lagi sibuk apa di sana? KKN-nya di mana? Kalau saya sendiri kebetulan di Desa Cisantana mas. Oh di Kuningan. Cigugur Kuningan juga. Okay. Mas Raffi juga? Kalau saya di Desa Sukamulyanya. Oh sebelahan ya, tetangga desa lah ya. Jauh-jauh dari Kuningan buat kita ngobrol terkait saham dan kripto. Nih, boleh cerita sedikit nggak sih teman-teman tuh kalau nggak salah ada di GIBE ya? GIBE itu apa ya? GIBE. Kalau GIBE sendiri itu singkatan dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, di mana GIBE ini salah satu laboratorium mas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ, di mana GIBE ini tuh kita belajar mengenai saham, terus bagaimana analisis teknikal fundamentalnya mas Raffi. Ya, betul. Gitu sih kurang lebih mas. Oke, kita kalau ngomongin saham nih, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya saham dan kripto. Boleh nggak sih dijelasin sedikit nih Mas Raffi atau Mas Teguh terkait saham itu apa, terus kripto itu apa gitu. Singkat aja kira-kira, oh ini gitu. Jauh-jauh panjang-panjang ya, soalnya saya juga harus ngerti. Boleh mas Raffi. Ya mungkin kalau untuk saham itu ya, mungkin untuk gampang itu saham itu adalah sebuah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah jadi dengan kita membeli saham, dengan di dalamnya kita itu kita punya modal di perusahaan tersebut gitu. Mungkin gampangnya seperti itu. Jadi kita mungkin bisa buat ya itu juga buat tabungan juga ya. Jadi kan keren juga mungkin ya kalau sekarang saya punya saham nih, saya punya perusahaan ini nih, mungkin meskipun kepemilikannya cuma 0,0000 sekian persen gitu. Tapi kan punya saham di situ. Iya betul. Nah, kalau kita ngomongin investasi nih, teman-teman juga kan masih semester 7 tapi sudah melek akan investasi. Boleh nggak kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan nih kita mau mulai investasi gitu? Mungkin dari saya sendiri ya, ketika teman-teman nih ketika ingin mulai berinvestasi, yang pertama tuh siapin dananya dulu mas. Oh ada dananya juga? Dananya tuh yang paling penting jangan uang panas mas. Apa tuh uang panas? Uangnya ini di atas kompor apa dibakar dulu?
Uang panas tuh jadi uang yang jadi kebutuhan kita. Oh oke, jadi uang yang muter ya. Jangan sampai kita gunakan uang tersebut, apalagi uang pinjaman online, Mas. Oh, Pinjol. Mas Raffi ya? Enggak, alhamdulillah. Enggak, jangan ya. Ya, itu kita yang pertama harus gunain uang yang benar-benar kita nggak pakai. Jadi kalau misalnya Uang kita tabungan lah uang ya. tabungan, uang sisaan lebih lah. Jadi ketika nanti amit-amit kita investasinya rugi, kita tuh nggak pusing, Mas, nggak stres. Nggak stres untuk balikinnya kalau Iya, misalnya itu uang balikinnya. panas tadi ya. Gitu. Terus yang kedua yang paling penting pengetahuan, Mas, knowledge tentang technical sama fundamental ataupun tentang narasi-narasi di cryptocurrency-nya, Mas, gitu. Paling penting sih, Mas. Jadi kita jangan asal-asalan naruh uang terus kita ikut-ikutan teman untung terus tiba-tiba kita ikutan malah rugi gitu kan, nggak enak, Mas. Mungkin Mas Raffi gimana, Mas? Kalau untuk dari saya mungkin ya sama ya tadi ya udah disebutkan sama Mas Teguh. Yang pertama itu dana yang pasti, soalnya kita untuk investasi itu butuh dana dulu. Kedua knowledge atau pengetahuannya. Nah jangan lupa buat kalau kita udah punya pengetahuan dasarnya, mungkin kita boleh coba langsung ke prakteknya gitu. Ya mungkin untuk poin pentingnya sih 2 itu sih. Tapi kan kita maksudnya untuk belajar saham, kripto ini kan juga ada prosesnya gitu. Nah, apakah bisa proses ini tuh belajar ini sambil berproses gitu? Maksudnya kayak kita baru awalnya banget nih misalnya tahu tentang saham atau kripto, ya udah kita mau coba nih investasi gitu. Itu bisa apa enggak? Sebenarnya mah bisa-bisa aja, Bisa Mas. aja sebenarnya. Jadi kita mungkin kalau orangnya yang nggak sabaran untuk, sebenarnya pengalaman saya juga sama kayak gitu. Jadi apalagi saya kan awalnya berkecimpungnya di saham dulu di akhir 2021 saya masuk ke investasi saham. Nah jadi saya tuh untuk saham itu saya awalnya dari kelas SMA, kelas 2 SMA itu saya udah cari tahu tentang saham itu apa sih, gimana cara belinya dan lain sebagainya, cara analisisnya. Baru di akhir 2021 itu saya mulai investasi saham. Nah setelah sambil itu juga saya belajar prakteknya juga, itu saya juga sambil belajar lagi gimana antara teori dan prakteknya gitu tuh. Nah setelah itu baru saya ke kripto. Nah itu kripto juga awalnya saya nggak tahu kripto itu gimana sih, dan itu saya memberanikan diri buat jadi saya belajarnya sambil berjalan gitu, Mas. Jadi saya udah investasi di kripto sambil saya juga nyari tahu juga. Cuma kan pasti sebelum itu ada iming-iming lah ya, teman-teman kayak ada yang bilang kayak, oh enak lo investasi saham tuh keuntungannya ini gitu, itu pasti ada kan ya. Nah itu kalau buat kita nih awal-awal itu kira-kira modalnya berapa, terus platformnya apa nih yang kira-kira aman gitu, jadi nggak ruginya nggak rugi-rugi banget kalau misalnya gagal gitu. Oke, mungkin dari yang pertama modal dulu ya, Mas ya. Pengalaman saya justru lebih duluan Mas Raffi ketika berkecimpung di dunia saham. Saya itu berkecimpung di dunia saham ketika masuk GIBE, Mas. Itu saya mulai belajar saham di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Di situ saya tuh pertama kali itu modalnya 100.000, Mas. Karena ada berbagai platform itu yang minimal modalnya itu 100.000. Contohnya itu kayak MSC Sekuritas, Motion Trade, terus ada juga Stockbit, Ajaib, dan sebagainya sih, Mas. Terus kalau misalkan diiming-iming nih sama yang udah pengalaman, Mas Teguh investasi di saham aja nih, misalnya di sektor pertambangan atau sektor yang lain, di situ teman-teman jangan langsung percaya dulu. Kita tuh harus analisis dulu, Mas. Bener nggak sih? Kan biasanya kalau di saham tuh ada siklusnya tuh, Mas. Siklus tersendiri. Misalkan lagi hype-nya tuh perbankan, terus atau enggak pertambangan. Jadi kita jangan asal cemplung aja sih, Mas. Ya mungkin jangan termakan FOMO gitu, FOMO, Mas. Ya. iya. Kan kita sekarang banyak yang FOMO asal ikut-ikutan, taunya rugi. Gitu. Iya, padahal kita nggak tahu kan, tadi edukasinya penting kan, edukasi dulu nih kalau kata Mas Raffi kan. Mas Raffi belajar dulu baru mencoba gitu, sama juga Mas Teguh juga. Cuma kan ini tadi aku bilang karena iming-iming tadi ini kan ada beberapa teman-teman yang mungkin yang nggak sabaran akhirnya coba dan belum berhasil di situ. Nah ini kan aku juga tanya platform apa sih yang aman yang kira-kira ketika kita mencoba ya sambil belajar, ketika gagal ya nggak sakit-sakit amat ya. Terus kalau yang paling penting lagi apa sih selain tadi kamu bilang ada strateginya juga ya? Nah ini Pak, strateginya gimana nih dalam bermain saham dan kripto ini tuh? Kalau saya saham ya, Mas, lagi kripto. Jadi kalau saham tuh balik lagi ke tujuannya, Mas. Kita tuh tujuannya jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Biasanya kalau jangka pendek tuh disebutnya trader, Mas. Atau
lebih pendek lagi scalper per hari. Jadi beli hari ini jualnya besok. Atau enggak per detik per menit juga bisa Mas. Kita beli di jam 1 jual di jam 2 juga bisa. Jadi balik lagi tujuan kita tuh cemplung di dunia saham atau kripto tuh niatnya mau apa? Mau buat investasi jangka panjang. Misalnya kan kalau jangka pendek itu kurang dari setahun. Kalau jangka menengah tuh 1 sampai 5 tahun. Jangka panjang tuh 5 sampai seterusnya Mas, sampai kita meninggal gitu buat warisan anak-anak kita. Jadi balik lagi Mas, kita tujuan investasinya mau apa dan kenali resikonya kita Mas. Biasanya kalau kita orangnya tuh nggak berani ngambil resiko, mending kita jangka panjang. Bisa masuk ke saham-saham perbankan kayak BRI, BBCA, BMRI yang notabene tuh mereka fundamentalnya bagus Mas tiap tahunnya gitu sih. Ya mungkin kalau dari saya sebenarnya untuk kripto dan saham itu kan nggak jauh beda ya sebenarnya. Cuman ya baik lagi untuk kripto dan saham itu sebenarnya untuk imbal hasilnya itu pasti ya sedikit berbeda lah, karena di kripto itu naik turunnya itu sangat fluktuatif ya, berbeda dengan saham yang ada namanya itu, kalau teman-teman tahu itu ada ARA sama ARB. Jadi untuk saham itu kenaikan dan penurunan sehari-hari itu ada batasnya, tapi kalau di kripto itu nggak ada. Nah itu yang bikin beda, dan itu resikonya tinggi tapi kita bisa dapat untung yang lebih tinggi juga. Nah, gimana cara strateginya? Nah, itu jadi sebelum kita masuk baik saham ataupun kripto, kalau kita trader itu kita harus benar-benar jangan asal masuk gitu, Mas. Makanya jadi kita punya yang namanya trading plan. Jadi misalnya ketika harga menyentuh ini baru kita beli, kita nanti take profitnya di area harga berapa, stop lossnya di harga berapa, baru kita kalau trading plan kita udah jelas, kita udah yakin, baru kita masuk. Dan ada juga yang namanya itu kalau kata dosen saya itu namanya sadis. Apa tuh? Kalau di dalam trading itu sabar dan disiplin. Oh, oke. Jadi kita sadis harus, ya. Sabar dan disiplin. Betul. Jadi kita harus sabar nunggu momentum supaya kita masuknya pas, dan kita harus disiplin. Kalau kita waktunya cut loss, kita cut loss. Gitu. Jadi jangan sampai kita yang tadinya trading jadi investor dadakan. Gitu. Ya, jadi kan kita awalnya niatnya jangka pendek malah jadi jangka panjang. Jadi di saat kita maksudnya harga sudah menyentuh level stop loss, kita harus stop loss. Harus disiplin gitu. Nah, berarti sebelum melakukan strategi itu artinya harus ada riset dan analisis juga berarti. Ini cara riset analisisnya gimana tuh, Mas? Kita memulai kayak oh ya nih kita pas nih di sini nih. Nah, iya tuh menentukan apa tadi namanya tuh? Momentum masuk. Momentum kayak ya. Sadisnya itu di mana tuh? Ya, kalau saya sendiri tuh biasanya, kalau saya kan dulu sebagai trader juga Mas, saya tuh belajar namanya chart and grafik Mas, chart pattern. Jadi kayak grafik-grafik kalau di dokter tuh Mas, kita di rumah sakit gitu. Nah biasanya tuh di situ ada pola-polanya Mas, kayak misalkan polanya double bottom. Nah, biasanya kalau si harga sahamnya udah membentuk pola double bottom ataupun inverted head and shoulder namanya, itu kita masuk Mas. Atau enggak misalkan garis EMA itu memotong garis EMA yang lebih panjang, itu saatnya masuk. Nah di situ saya biasanya untuk masuk momentumnya itu dilihat dari grafiknya Mas, dibandingkan dengan fundamentalnya. Di situ sih Mas. Jadi ya mungkin kalau tambahan dari saya, mungkin tadi kalau untuk analisis itu benar, tadi salah satunya itu analisis teknikal ya, dan ada lagi yang satunya namanya analisis fundamental. Nah jadi kalau untuk trading itu trader itu makanya biasanya dia makanya analisis teknikal, jadi dia itu full analisis dari grafik, karena dari analisis teknikal itu sendiri pasti bakal mengulang kejadian yang sama di masa lalu gitu, jadi pola yang sama akan terulang lagi kemudian hari gitu. Nah jadi kalau untuk analisis juga itu yang pertama untuk trader itu pasti analisis teknikal, kita menganalisis grafik. Terus sebenarnya kalau untuk saham maupun kripto itu sama ada juga yang apa namanya mempengaruhi itu kayak sentimennya. Jadi misalnya ada berita baik atau buruknya itu pasti berpengaruh ke harganya. Nah iya ini juga. Itu jadi akhirnya apa namanya ada beberapa belakangan nih karena dia juga lumayan lah ikutin, cuma memang nggak bisa banget. Ada beberapa berita tentang terkait kurs ya, itu mempengaruhi ya. Ngaruh banget Mas. Nilai mata uang mempengaruhi juga ya. Itu apakah sebaiknya gimana nih ketika kita menghadapi hal berita-berita seperti itu? Beberapa pekan lalu ya sempat The Fed kan Bank Sentral Amerika kan kayak naikin suku bunganya. Jadi ya ngaruh banget tuh ke kita, ke Indonesia, bank sentral kita. Jadi
sektor perbankan tuh pada turun mas, pada turun anjlok. Sempat ke BBRI itu di harga berapa bi? 4.200 apa 300 gitu yang mas. Saya tadinya juga harganya hampir 6.000 saya jadi juga turun megang di gitu. BRI itu mas banyak. Jadi ya mengalami merah mas porto saya itu. Mas. Jadi tapi hari ini tuh saya cek kembali itu alhamdulillah udah naik mas, udah membaik lah mas sektor keuangan kurs kita gitu sih mas. Ya mungkin cukup sih tadi udah. Oke, kalau misalkan tadi kita ngomongin kalau kata dosen kita tuh harus sadis. Sadis. Nah, cuma kan kadang-kadang psikologi kita tuh Gak sabar. nggak sadar iya, gitu. betul. Nanti kasih kayak wah nih, apalagi kalau emang lagi bagus-bagusnya nih kita baca. Wah udah nih, wah. Nah itu tuh gimana tuh cara mengendalikannya agar tetap sabar dan disiplin gitu. Iya. Ya mungkin kalau untuk itu ya Mas ya dari pengalaman pribadi saya. Ya sebenarnya kita kan sebelumnya itu sudah mempersiapkannya, udah belajar dan segala macam gitu. Jadi sebelum kita entry atau sebelum kita masuk itu kita sudah mempersiapkan yang namanya trading plan tadi. Nah, dan ketika kita lagi harganya fluktuasi ya kita harus sabar gitu kuncinya Mas. Jadi untuk menghadapinya kita harus sabar. Jadi ketika kita di saat waktu kita harganya fluktuasi dan turun dan menyentuh harga stop loss ya kita harus stop loss gitu. Jadi mungkin sih seperti itu sih untuk menghadapi gimana. Nah, cuma kan banyak kan mas, maksudnya kayak akhirnya trader-trader yang main saham dan kripto ini tuh akhirnya habis gitu karena memang itu kan tadi nahan di stop loss nggak dilepas nih sama Iya nggak dilepas karena dia ruginya banyak. jadi dia berharapnya biasanya orang-orang tuh bisa naik lagi ya gitu. Jadi itu baiknya ketika memang sudah nyampe stop loss sudah kita lepas aja atau nunggu momen lagi nih siapa tahu bakal naik. Tapi kan nggak jarang juga kan ketika kita nunggu momen itu ada naik juga lagi kan. Iya, betul. reversal namanya. Kalau menurut saya pengalaman saya itu ketika udah menyentuh stop loss trading plan kita tuh sebaiknya stop loss mas, cut loss Sebaiknya ya. sebaiknya Oke. soalnya kita kan nggak tahu mas pasar tuh gimana, apalagi kita kan kalau di Indonesia tuh dipegang sama bandar-bandar gede tuh mas. Dan kita juga nggak tahu dari bid offernya itu biasanya kalau bandar tuh jual barangnya tuh sekali sadis tuh mas. Iya. Dan buat kita tuh panik mas, mental kita apalagi orang-orang sekarang tuh banyak naruhnya tuh all-in mas. Jadi enggak diversifikasi tuh mas. Kan biasa pepatah bilang tuh jangan naruh telur di dalam satu keranjang. Biar kalau satu telur itu pecah, kita ada satu telur lagi yang aman gitu. Misalkan Jadi nggak semuanya kena. di saham semua. nah iya Gitu jadi sih. benar tadi kata Mas Teguh, jadi buat teman-teman semua yang mau investasi jangan sampai all All in in. ataupun kita naruh aset kita itu di satu Tempat tempat doang gitu betul yang di beberapa ya. ya betul. Sebenarnya kan untuk instrumen investasi itu banyak, nggak cuma saham aja, ada juga reksadana, ada obligasi. Ya, jadi teman-teman bisa diversifikasi gitu. Kalau teman-teman serapnya ke saham itu boleh ke saham, tapi nanti jangan sampai kita cuma belinya satu saham aja. Jadi kita harus punya saham di berbagai sektor perusahaan. Jadi jangan sampai kita di bank naruhnya semua di bank semua. Jadi kita harus bagi misalnya ke bank ada, ke sektor tambang ada, dan sektor lain-lainnya gitu. Oke, jadi ketika ada salah satu sektor ini yang kolaps, kita masih ada backup plan. Iya betul. Jadi ada salah satu lain yang mengcover gitu. Nah ini kalau misalkan kita gimana sih caranya menyusun portofolio nih, portofolio investasi biar terverifikasi tadi. Dengan baik ya mas. Oke. Kalau menurut saya ketika ingin diversifikasi kita tuh harus tahu dana kita tuh berapa mas. Misalkan taruh aja 5 juta. Kita tuh taruh dananya misalkan 60% dari 5 juta ya. Berarti hampir 3 juta. 3 mas. jutaan. Nah, itu saya naruhnya itu yang aman mas, yang risikonya nggak tinggi. Contohnya misalkan di obligasi fixed rate. Itu kan tiap tahun kita dapat kupon. Kalau misalkan ke saham sama kripto yang udah jelas-jelas risikonya tinggi, penting naruhnya di 20% atau 10%-nya mas, biar kita tuh nggak terlalu habis lah uangnya ketika di kripto sama-sama itu lagi jelek mas, lagi merah gitu sih menurut saya. Iya. Nah, mungkin kode saya sih setuju sama pendapatnya Mas Teguh ya. Jadi sebenarnya kita itu lebih baik naruh sebagian besar kita ke uang yang ke investasi yang hasilnya lebih aman gitu. Iya. Jangan sampai kita naruh uang yang besar tapi ke investasi yang risikonya besar juga. Memang untuk ada kemungkinan untuk kita mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat, tapi balik lagi ke resikonya. Oke, risiko juga lumayan besar ya. Betul. Oke, berarti kalau kayak gitu, gimana sih cara kita untuk menspesifikasikan nih perusahaan biar perusahaan untuk diinvestasikan gitu loh? Ada nggak kriterianya gitu loh mas? Ya oke. Kalau dari saya tuh lebih ke ini sih mas, cari aman mas orangnya mas.
Dulu kan saya hampir trader tuh hampir ruginya banyak mas. Jadi Berapa puluh juta? mas gak saya segitu mas. Ya, paling saya tuh nanti ketika saya lagi sibuk-sibuknya nggak bisa mantau market tiap hari tuh saya lebih cari aman ke saham perbankan atau enggak saham-saham yang sering dipakai orang-orang tuh mas, masyarakat gitu, kayak misalkan kayak Unilever ataupun saham-saham yang sekarang lagi hype-hype tapi fundamentalnya bagus tuh mas. Kayak sekarang tuh ya mungkin nggak tahu ya brand tuh gimana kedepannya tuh bakal kayak sama tuh ya pokoknya itu ada ya mas ya. Kalau saya tuh lebih ke saham-saham yang tiap tahun kuartal itu bagus mas, mau naik tuh mas, kayak misalkan net income-nya naik, EPS-nya naik, terus sama utangnya itu jangan PR-nya lah mas, PR-nya itu jangan terlalu tinggi juga sih mas. Gitu sih Ya, kalau Mas mungkin Raffi. kalau saya itu mungkin kalau tadi Mas Teguh kan cari aman, kalau saya enggak. Kalau Iya, saya dari tadi kan dari awal ya saya nekat nih cobain. iya. Kalau saya itu cenderung berani lebih ngambil resiko gitu. Nah, jadi kalau buat saya pribadi itu kalau saya ya. Jadi saya itu kalau invest itu emang orangnya nggak sabaran. Jadi emang Nggak saya sadis. iya. Gak sadis mas. Gimana nih gak sadar? Ya awalnya juga saya begitu ya. Cuma mungkin sampai sekarang juga saya kadang pas psikologi saya masih belum bener-bener. Iya. Cuman ya jadi cuman saya berani mencoba aja sih. Jadi emang saya udah pernah ngerasain semua sih, maksudnya kayak rugi di saham, rugi di kripto, sekarang saya lagi nyoba forex juga gitu. Oke. Untungnya ada juga kan? Alhamdulillah ada sih. Ratusan juta. Amin, amin, amin. Kadang-kadang dengar orang kalau misalnya main saham, kripto gitu kan di uang-uang digital tuh fantastis gitu Iya, kan. Mas, betul, modalnya betul. kan. Apalagi tadi kalau misalnya kita tahu momentum masuknya pasnya di mana, ajar dapat momennya, untungnya juga gede kan. That's why kenapa orang-orang ketika udah dapat untung gede, gas terus ya kan. Gitu. Apakah itu jadi salah satu strategi para brand juga mungkin kali ya, para bandar-bandar itu juga kan, atau seperti apa sih mas? Ya, biasanya tuh ada yang pom-pom mas, Iya, pom-pom pom-pom namanya. Jadi, kayak misalkan dia tuh lagi megang suatu saham, terus dia tuh kayak ngasih tahu nih saham ini lagi bagus, saya untung segini nih, sekian hari. Jadi orang-orang tuh kayak berminat mas, kayak dulu kan kayak kasusnya Binomo, Indra kayak gitu kan. Iya. Malah jatuhnya tuh merugikan orang banyak tuh mas. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat info dari manapun, Instagram ataupun influencer yang suka pom-pom kayak gitu, jangan percaya dulu, kita analisis dulu sih mas, biar nggak nyalain orang lain kan. Semua keputusan kan di tangan kita sendiri mas. Sebetulnya ya. Iya. Kan kita nggak pernah menyadari bahwa sebetulnya keputusan itu tuh akibatnya dari keputusan kita Iya, sendiri gitu. betul. Cuma kebetulan atas ada prakarsa dari orang lain juga gitu. Cuma kan pada dasarnya balik lagi kita yang memutuskan kan. Betul. Kita mau gabung ke situ ya karena kita mau gabung kan, bukan atas pasangan kan. Sebenarnya itu cuma kan kadang-kadang ketika kita mengalami kerugian, Nyalahin. denialnya adalah menyalahkan orang lain gitu. Cuma ya jangan kayak gitu Jangan ya. sampai begitu. Aku harap sih teman-teman yang memang ada di dunia ini, di dunia trading dan lain sebagainya, maksudnya sudah mengetahui betul nih resikonya seperti apa ya. Iya, betul, Mas. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman nih, penting nggak sih investasi berkelanjutan ini tuh? Karena kan otomatis teman-teman main invest di sini kan nggak cuma untuk harinya doang kan, Betul, ya, betul. untuk jangka panjang juga pasti kan. Nah itu seberapa penting sih menurut teman-teman investasi di sini? Ya, oke. Dari siapa dulu? Boleh saya Teguh oke. dulu. Kalau menurut saya penting banget sih mas. Apalagi kita kan masih mahasiswa ya mas, ya. Kita belum punya pendapatan tetap. Alhamdulillah sih mas, saya tuh digabung di GB itu jadi duta pasar modal juga, duta pasar modal Bursa Efek Indonesia. Ya alhamdulillah saya juga dapat beasiswa Jarum mas. Jadi dari situ tuh saya nyisin sedikit-sedikit mas buat investasi saham. Kalau saya tuh strateginya itu DCA mas, namanya dollar cost averaging. Jadi tiap bulan tuh saya menyisihkan misalkan 500.000 mas, beli saham BBRI atau BBCA. Ya BBCA nggak nyampe sih, BBRI lah ya. Jadi berapapun harga saham waktu itu saya beli mas, nggak mikirin harganya lagi naik ketinggian ataupun lagi turun ketinggian. Biar saya tuh mental saya nggak pusing, saya bisa fokus kuliah, saya bisa fokus di saham juga, bisa mantau juga. Jadi nggak hanya di satu pikirannya itu ke saham aja tuh mas, bisa mikirin kayak sosial masyarakatnya, organisasinya gitu sih mas pentingnya investasi. Kalau Mas Raffi? Ya, mungkin tadi untuk keberlanjutan ya.
Nah itu baik lagi, kalau awal juga saya dari SMA tujuannya emang saya mau mempersiapkan masa depan gitu Mas. Nah, Keren banget nih, udah Ya. visioner sekali nih. dan kebetulan waktu itu saya masuk UGJ, saya tahu dari pas pendaftaran itu ada GIBE. Oke, oh memang tertarik ada. Ya, emang saya dari awal itu tertarik, dan untungnya saya alhamdulillah bisa masuk ke GIBE. Kita belajar bareng-bareng tentang investasi ya, terutama waktu di GIBE itu fokusnya ke saham. Nah jadi alhamdulillah jadi saya dapat teman-teman juga di situ untuk membahas diskusi tentang investasi lah gitu. Nah jadi ya menurut saya itu sangat penting ya untuk investasi, apalagi kita itu kan untuk mahasiswa jalan hidupnya masih panjang gitu Mas. Jadi saya itu berpikir perlulah untuk mempersiapkan masa depan, karena saya kan nggak tahu nih di masa depan itu akan terjadi apa. Apakah saya nanti bakal gimana kan nggak tahu. Lebih baik kita kalau bisa mempersiapkan dari sekarang, kita persiapkan dari sekarang gitu sih Mas. Iya sih, setuju sih. Apalagi kalau lihat nih teman-teman nih, Mas Teguh dan Mas Raffi ini keren ya. Maksudnya kayak masih muda, baru semester 7 tapi sudah punya pikiran jangka panjang dengan jalan investasi, dan sekarang juga sudah menikmati hasil dari investasinya juga kan. Alhamdulillah Ini sedikit-sedikit. ini pengusaha luar biasa. Amin. Sambil kuliah tapi udah berpenghasilan nih. Ini juga berkat GIBE juga ya. Iya. Aku rasa di GIBE akhirnya banyak pengalaman ya Mas Banyak ya? Mas, banget. Salah satu kegiatan nggak ada, boleh ceritain nggak sama teman-teman nih ketika ikut gabung GIBE pernah jadi apa? Jadi duta GIBE, pasar modal tadi ya Mas? Betul. Jadi nanti teman-teman ketika masuk GJ, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebenarnya di GIBE itu nggak hanya FEB Mas, semua fakultas itu boleh. Bisa ya? Bisa masuk. Kedokteran juga bisa, teknik bisa. Jadi ketika teman-teman udah bergabung di GIBE, teman-teman tuh bakal tiap hari tuh mendapatkan edukasi Mas. Baik dari nanti tuh ada live Mas, live bareng MSC Sekuritas. Di situ tuh kayak review market seminggu kemarin tuh gimana, ada perkembangan apa, ada sentimen apa. Nanti ya kayak di disclaimer gitu Mas, nanti tuh si MSC Sekuritas itu kayak ngasih saran nih, ada saham ini, tapi ya teman-teman balik lagi analisis lagi, kayak nanti dapat edukasi kayak teknikalnya tuh lagi sahamnya tuh lagi bentuk pola ini nih, pola ini. Jadi ya teman-teman tuh yang awalnya nggak ngerti dengan saham tuh bakal ngerti Mas ketika masuk IB. Kayak tiap hari tuh belajar, ada pembelajarannya, terus juga ada game kayak mini saham lah, stock lab namanya stock lab. Ya. Dalam dia tuh GIBE itu banyak juaranya Mas di ranah nasional lah. Saya juga sendiri kan alhamdulillah kemarin itu dapat juara 2 stock lab nasional 2MC. Terus Waktu di Trisakti juga 1 2 3 GIBE UGJ semua. Terus duta pasar modal udah 3 kali 4 kali Sama ya Mas. waktu 2017 atau 2018 Betul. Itu ada kita dari GIBE UGJ itu juara Yunabung Saham namanya waktu itu kompetisinya itu kita menang, itu hadiah utamanya jalan-jalan ke Thailand. Wah, keren. Tim itu Iya, atau itu pribadi? berarti, Masing-masing orang apa tim? Itu tim ya. kalau nggak salah. Tim. Tim. Itu kakak tingkat kita gitu, alumni sih. alumni. Berarti sangat-sangat membuka lebar kesempatan buat teman-teman ya. Betul. Gabung di GIBE ini ya. Jadi selain kita belajar materi, kita juga belajar prakteknya. Kita suka ikut perlombaan juga. Baik itu tadi ada perlombaan stock lab, ada trading, kadang paper juga. kadang kemarin juga kita ikut cerdas cermat juga tentang pasar modal gitu sih. Keren sih. Maksudnya kayak selain memang fokus kuliah, tapi bisa mengembangkan diri juga melalui ini GIBE salah satunya ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan ternyata nggak cuma FEB doang, fakultas yang lain juga boleh ikut. Aku boleh ikut. Boleh. Boleh. Aku coba belajar gitu karena Siap. di dunia saham dan kripto sebenarnya banyak yang nawarin, banyak yang ngajakin. Cuma kan kalau Mas Raffi kan memang niat nih, tertarik. Mas Teguh niat juga belajar. Nah, saya tuh pengen duit ya, tapi nggak mau prosesnya gimana deh gitu kan. Nanti coba deh dari mampir ke GIBE kira-kira bisa belajar apa aja di sana gitu ya. Luar biasa banget nih teman-teman, Sobat Dialog di Rumah, kita sharing sama Mas Raffi dan juga Mas Teguh, kita banyak inputan baru nih, ternyata kita bisa menghasilkan dari usia muda gitu. Dan bisa berinvestasi untuk jangka panjang juga nih, apalagi Mas Raffi udah terplanning sekali nih ke depannya mau seperti apa melalui prosesnya sekarang gitu ya Mas, investasi sejak dini ini ya. Itu sangat penting ternyata ya. Mungkin teman-teman sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini gitu, ada nggak sedikit pesan nih buat teman-teman di rumah gitu ya, yang mau mulai investasi juga kayak teman-teman nih, biar bisa sukses juga kayak teman-teman nih. Boleh. Kameranya ini boleh. Closing statement dari saya,
teman-teman jangan nyanyikan waktu di usia muda saat ini. Ketika teman-teman sudah ada uang, sisihkan sebagian buat investasi, baik nanti di reksadana, obligasi, ataupun di saham, ataupun di kripto. Jadi teman-teman tuh harus mempersiapkan kayak tadi kata Mas Raffi, masa depan. Kalau goal saya itu insya Allah ya kedepannya saya tuh pengen financial freedom Mas namanya. Jadi nggak usah mikirin namanya tuh uang tuh kayak ngalir sendiri Mas. Lah iya aku juga begitu. Coba kerja jajan mulu. Jadi ya itu goal saya tuh kedepannya. Jadi tiap saya ada rezeki tuh saya pasti sisihkan buat saham Mas. Oke. Gitu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Teguh sudah menampar saya hari ini. Gimana Mas Raffi? Ya mungkin kalau pesan dari saya buat teman-teman semua ya ayolah kita persiapkan masa depan gitu dengan berinvestasi ya. Daripada teman-teman nih jajan ini, jajan itu, barang ini yang kepakainya cuma sebentar manfaatnya, kita lebih baik sisihkan uang tersebut untuk berinvestasi yang dimana uang itu tuh akan menghasilkan juga di masa yang akan datang gitu sih. Mungkin dari situ itu aja sih. Itu ngomongin saya. Iya itu ngomongin saya itu jajan sepatu lah, jajan inilah, jajan itu, main kemana lah itu emang gitu. Cuma ya itu mudah-mudahan lah setelah ketemu Mas Raffi dan Mas Teguh hari ini, Dery akan mencoba mulai investasi lah ya, belajar dikit-dikit ya Mas ya. Nanti mohon bimbingannya nih nanti kalau komen ke Gibay biar dibimbing gitu, di apa namanya diarahin biar bisa kayak mas-masnya nih usia segini udah punya tabungan, udah bisa berinvestasi jangka panjang. Nah saya segini nggak jauh beda sih sebenarnya usianya. Terima kasih Sobat Dialog udah menonton episode kali ini. Keren banget nih, seru banget kita diskusi hari ini. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan bisa ketemu lagi dan kita bisa lebih bedah lagi ya terkait bagaimana how to-nya nih lebih detail, bagaimana kita terjun di dunia saham dan juga kripto gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita ketemu Mas Teguh dan Mas Raffi lagi. Siapa tahu nanti Sobat Dialog bisa main-main ke Gibay, kita lebih kupas tuntasnya di sana gitu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, Mas Raffi, Mas Teguh sudah mampir ke Hanya Talk Show. Sukses terus buat karirnya, kuliahnya, buat KKN-nya juga ya. Sehat-sehat pokoknya sama KKN, mudah-mudahan gak ada cinta lokasi di KKN ya. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentunya kita akan ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Hanya Talk Show. Hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Dadah.